Ternyata bukan di Indonesia, Apple Store bakalan buka di Malaysia. Gila geng, bener-bener gila geng. Perusahaan Apple Store itu sudah menginvestasi beberapa triliun rupiah ke Indonesia geng. Akan tetapi di tanggal 22 Juni ini malah akan dibuka geng di Malaysia. Hebatnya Malaysia geng. Kenapa Apple Store itu lebih memilih di Malaysia geng? Apakah di Malaysia itu orangnya lebih teratur, lebih tertib, ataupun lebih kaya, sementara penduduknya itu lebih banyak di Indonesia geng? Pening tengok ini geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Beberapa bulan yang lalu geng, perusahaan Apple Store itu sudah menginvestasi uang kepada Indonesia, bahkan sudah menemui Bapak Presiden kita Joko Widodo, dan jumlah investasinya itu beberapa triliun rupiah geng. Akan tetapi geng, itu belum jadi dibuka di Indonesia, malahan beliau sudah mau buka di Malaysia geng. Itu macam mendadak geng, macam ini karena kebetulan ataupun gimana geng? Karena kalau kita tengok dari penduduknya itu lebih banyakan di Indonesia, otomatis seharusnya peminatnya itu juga lebih banyak di Indonesia geng. Tapi kenapa Apple Store ini lebih memilih di Malaysia, dan apa keuntungannya kalau Apple Store ini dibuka di negara-negara tertentu? Sebenarnya apa sih keunggulannya, kelebihannya Apple Store itu di Malaysia dibandingkan dengan yang lain-lainnya? Oke geng, saya sudah mengumpulkan beberapa video dari Malaysia. Sekarang kita tengok pendapat ataupun keputusan dari beliau. Apple Store nak buka di Malaysia? Apa kelebihannya? Ada beza ke dengan kedai Apple lain? Anda tak tahu kan? Saya Najib dari Suara Cincau, dan di sini kan saya nak kongsi ilmu baru untuk anda. Pertama, akses kepada semua produk Apple. Anda nak tengok semua produk Apple dalam satu tempat, ia terdapat di Apple Store. Anda pun boleh pandu uji terus di situ dan bertanya sebarang persoalan tentangnya. Kedua, boleh dapat produk Apple baru dilancar paling cepat. Sebelum ni, Malaysia dapat seminggu atau lebih lah lambat berbanding Singapura untuk iPhone yang baru dilancar. Kalau ada Apple Store, tak payah pergi Singapura lagi nak jadi yang pertama pegang iPhone 15. Yang ketiga, senang nak pulangkan produk dan dapat kembali wang. Kalau anda tak puas hati dengan produk yang baru dibeli kan, anda boleh je pergi ke Apple Store untuk pulangkan dan dapat kembali wang. Prosesnya lagi mudah berbanding berbulan-bulan lamanya dengan kedai lain tu. Keempat, ada Genius. Apa benda Genius ni? Genius ni adalah kaki tangan sokongan Apple Store yang pakar tentang produk Apple. Bukan palatau. Ada masalah kan, anda boleh tanya semua perkara dekat Genius ni. Kelima, boleh tukar tebus atau trade-in produk lama Apple untuk beli produk baru yang lagi murah. Anda ada iPhone lama dan nak beli iPhone baru? Di Apple Store, anda boleh trade-in iPhone X dan beli iPhone 14 Pro Max 1TB lagi murah. Sebab tu, pentingnya ada Apple Store di Malaysia. Banyak kelebihan yang kedai biasa tak sediakan. Tapi tahu tak di mana dan bila Apple Store pertama akan dibuka di Malaysia? Apa lagi anda nak tahu tentang teknologi? Tinggalkan soalan, nanti kami akan jawab. Kuasa, this is one of the best Apple Store yang aku pernah nampak setakat hari ni. So guys, inilah dia Apple Store pertama dekat Malaysia, dekat Tun Razak Exchange, TRX. Diorang ada bagi tarikh 22 Jun akan dibuka secara rasmi dekat TRX ni. Even dekat bawah pun dia adalah macam triplex tau. So dia ada beberapa tingkat yang berbeza dekat Apple Store TRX ni. Wah, tempat ni nampak chill gila babe. Kuasa, this is one of the best Apple Store yang aku pernah nampak setakat hari ni. Yang ni antara yang tercantik. Dekat sini pun dia tunjuk JOM, maksud adalah jom, ataupun bahasa mudanya marilah. Nice lah dia punya konsep kat sini. Aku nak kongsikan apakah kelebihan Apple Store dekat Malaysia. So aku dah kongsikan dalam previous video aku, kita dapat akses dekat hampir semua produk Apple yang baru dengan lebih pantas. Yang kedua adalah korang boleh dapat trade-in produk Apple daripada yang lama kepada produk yang baru. Yang ketiga, biasanya Apple Store ni dia akan ada satu ruang khas untuk dorang nak educate ataupun bagi product awareness untuk korang belajar feature-feature baru tentang produk Apple yang baru. Dan seterusnya korang juga boleh dapat
dapat harga khas untuk pendidikan, untuk student boleh, untuk guru boleh, untuk lecturer boleh. Selain tu korang juga boleh akses dekat pembelian produk Apple yang refurbished. Lebih genuine dan juga memang diperakui oleh pihak Apple sendiri. Selain tu juga Apple ada offer untuk korang beli secara angsuran tanpa ada interest. Untuk official Apple Store kat Malaysia ni, kita dapat kelebihan untuk return policy. Bermakna dalam masa beberapa minggu kalau korang gunakan produk Apple tu, korang rasa macam tak suka, tak sesuai untuk korang boleh return dan juga dapat 100% refund. Salah satu kekurangan yang aku nampak adalah mungkin dia akan beri kesan sikit lah kepada Apple authorized reseller, misalnya macam Switch, Machines, Urban Republic. Dan yang kedua, dia akan beri kesan sikit lah kepada scalper iPhone yang kita dengar sebelum ni, ada orang import daripada Singapura, jual kat Malaysia dengan harga lebih RM1,000, lebih RM2,000 pun ada. Kalau korang nak datang, korang boleh datang sekarang ni. Diorang memang dah tunjuk logo Apple sini, nampak? Nice gila dia punya konsep tu. Oh, Macam kita tahu baru-baru ni, Apple ada mengumumkan akan adanya kedai fizikal Apple Store pertama kat Malaysia. So, apa beza Apple Store dengan pertama Malaysia, di Malaysia, Switch ataupun kedai phone yang lain? Okey, banyak tahu kelebihan dia. Contohnya macam terima iPhone terawal. Katakanlah ada phone baru dilancarkan, tak perlulah korang nak harapkan scalper. So, lepas ni korang pun boleh beli produk Apple Store sama awal macam waktu tarikh pelancaran global. Angsuran bulanan pun ada juga tahu. Contohnya macam servis. So, servis ni macam memudahkan pengguna untuk beli produk Apple yang korang idamkan. Dengan Apple Store ni juga lebih banyak produk Apple dimasukkan. Contohnya macam HomePod. Okey, walaupun dah dilancarkan pada tahun 2017, sampai sekarang masih tak dibawa masuk ke Malaysia. Jadi bila ada Apple Store, berkemungkinan semua peranti Apple akan ada. Bukan tu je, Apple Care pun ada juga tau. Iaitu dengan menawarkan tambahan perlindungan peranti menerusi sokongan teknikal dan servis perkakasan bergantung kepada jenis peranti tersebut. Okey, satu lagi servis Apple Store yang menarik bila ada jualan produk terpakai Apple. Produk Apple tu meliputi iPhone, Mac, Apple Watch yang menerima pengasahan Apple dan tersedia dengan jaminan 1 tahun dari Apple. Okey, trade-in pun termasuk juga. Maksudnya korang boleh trade-in macam-macam produk Apple yang korang beli dan korang boleh tukar dengan model yang baru di Apple Store. Apa-apa pun je, sama-sama kita tunggu Apple Store yang akan dibuka pada 22 Jun di TRX Kuala Lumpur. oh, ternyata banyak geng ya keuntungannya kalau pihak Apple itu didirikan di negara-negara tertentu. Ternyata di Malaysia itu baru pertama kali, geng. Dan ini sudah direncanakan akan dibuka di Indonesia, tapi kenapa malah memilih negara di Malaysia? Saya pun juga sudah mengumpulkan beberapa video ini dari Indonesia, geng. Influencer Indonesia, entah itu YouTuber dan juga TikToker, dan dia orang itu sangatlah berharap ini akan dibuka di Indonesia. Apakah ini akan benar-benar akan dibuka atau ini di cancel, geng? Kita tengok pendapat-pendapat dari dia orang kalau Apple bakal buka pabrik di Indonesia. Setelah semalam habis makan sate dengan seorang konten kreator asal Indonesia, bos Apple, Tim Cook, pagi ini bertemu Pak Jokowi bahas soal niat Apple buat investasi di Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut, Tim Cook bilang kalau Indonesia adalah negara yang cukup bagus dan bisa dipercaya untuk melakukan investasi, dan juga Indonesia merupakan pasar yang sangat penting buat Apple. Tim Cook juga bilang gini, guys, kami berbicara tentang keinginan presiden untuk melihat banyak pabrik di negara ini, dan itu adalah sesuatu yang akan kami wujudkan. Guys, ini sih udah fix gak sih? Walaupun prosesnya bakal nggak bentar buat bangun fasilitas kayak manufaktur, perizinan, dan lain-lain, tapi setidaknya kita udah dapat konfirmasi yang positif nih. Dan memang kalau dilihat, Apple tuh beneran serius loh sama Indonesia. Kayak mereka tuh udah bangun 4 fasilitas Apple Academy di Indonesia. Salah satunya baru diresmiin kemarin di Bali. Dan setelah nantinya Apple bangun manufaktur di Indonesia, menurut gue bakal mungkin banget buat nextnya mereka bakal bikin Apple Store di Indonesia nih. Kalau memang Apple bakal buka pabrik dan Apple Store beneran di Indonesia, kira-kira apa yang bakal terjadi sama authorized distributor resmi Apple Indonesia saat ini ya? Komen ya guys, apa aja yang bakal terjadi kalau Apple Store beneran buka di Indonesia? Pertama, harga lebih murah. Menurut analisa gua, harga iPhone dan produk Apple lainnya akan lebih murah, cuman nggak beda terlalu banyak ya, karena kan tetap ada pajak dan lain-lain. Kedua, pelayanan yang bagus banget. Gue udah cobain ke beberapa Apple Store di beberapa negara, dan walaupun gue pakai baju yang sederhana, gue tetap dilayanin dengan ramah. Itu pun gue nggak beli loh. Kalian juga bisa cobain semua demo unit yang ada di sana tanpa ada rasa risih. Terus kalian pun bisa tanya-tanya apapun seputar Apple produk sama orangnya. Ketiga, di
bisa retur. Jadi misalnya nih, kalian beli iPhone, iPad, dan lain-lain, dan dalam kurun waktu kurang dari 14 hari kalian berubah pikiran, kalian bisa tuker produknya atau balikin produknya dan dapetin uang kalian balik lagi. Keempat, akses produk baru lebih cepat. Selama ini kan kita kalau di Indonesia setiap ada iPhone baru kita harus tunggu beberapa bulan baru bisa beli tuh. Nah, kalau udah ada Apple Store, kita bisa langsung beli di tanggal launchnya, guys. Kelima, layanan after sales yang nggak ribet. Misalnya ada masalah dengan produk Apple kalian nih, kalian tinggal bawa ke Apple Store, mereka bisa perbaikin atau tukar unit. Tentunya ada terms and condition-nya ya. Apalagi kalau kalian langganan Apple Care tuh, bisa langsung ditukar tanpa basa-basi. Keenam, bisa custom dan engraving. Misalnya kalian beli MacBook, kalian tuh bisa custom speknya. Terus kalau kalian beli iPad, AirTags, AirPods, kalian bisa engrave nama atau inisial kalian di device-nya loh. Ketujuh, Apple Pay. Otomatis Apple Pay bakal bisa dipakai buat bayar-bayar dengan tap-tap iPhone atau Apple Watch kalian nih. Jadi enak banget kan kalau Apple Store buka di Indonesia? Semoga ya. Tidak berharap banyak untuk rumor Apple Store ada di Indonesia. Tapi kalau terrealisasi, gue sangat bersyukur banget. Rumor ini begitu hebat sampai menyentuh hati para pecinta produk Apple di seluruh Nusantara. Kabar berembus bahwa Apple Store akan segera membuka gerai pertamanya di negeri ini. Namun, rumor ini tidak hanya tentang kedatangan sebuah Apple Store, melainkan tentang dampaknya terhadap budaya dan keputusan pemerintah yang tak bisa diabaikan. Saat rumor ini menyebar, warga Indonesia mulai merasakan getaran kegembiraan. Namun, di balik kebahagiaan warga, kabar ini juga mencapai telinga para pengusaha dan pemimpin penguasa di negeri ini. Keputusan pemerintah menjadi fokus perbincangan. Mereka berhadapan dengan tantangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kebijakan nasional. Apakah kedatangan Apple Store akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan atau sebaliknya? Rumor ini mencerminkan kompleksitas ketika dunia bisnis dan kebijakan pemerintah saling bersilangan, dan bagaimana sebuah gerai Apple Store menjadi pusat perhatian dalam perbincangan yang mempengaruhi lebih dari sekedar pembelian produk. Karena yang kita tahu, siapa pemilik di belakang besarnya perusahaan-perusahaan yang memonopoli penjualan produk Apple di negeri ini, yang katanya authorized itu. Ya, semoga saja rumor ini terwujud. Ternyata bukan di Indonesia, Apple Store bakalan buka di Malaysia. Ini cabang Apple Store ke-6 setelah buka di Singapura maupun di Thailand. Bulan depan 22 Juni Apple Store buka di Exchange TRX Malaysia. Ya. Kenapa sih nggak buka di Indonesia aja? Padahal market pengguna Apple di Indonesia itu lebih banyak loh. Menurut kalian setuju nggak sih kalau Apple Store buka di Indonesia? Karena banyak banget oknum-oknum yang bikin nama distributor Apple garansi resmi itu jadi jelek. Banyak customernya mengeluhkan pelayanan distributor Apple ini seperti scam atau memaksa para customer punya bundling charging ataupun maksa untuk membeli proteksi tambahan seperti Pro Glass yang seharusnya ditawarkan secara sukarela. Nah, menurut kamu Besti, mending Apple Store buka di Indonesia atau investasi di kan seperti Apple Develop Academy? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Apple Store buka di Malaysia dan nggak jadi invest di Indo nih? Enggak kok, Apple tetap invest kok ke Indo. Udah dikonfirmasi juga nih. Tapi ada satu hal nih yang harus kalian tahu nih, yaitu namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jadi salah satu persyaratan nih kalau misalkan Apple mau impor dan juga jualan resmi di Indonesia, ya dia harus punya persyaratan TKDN ini. Tunggu dulu bang, tapi kan Apple nggak punya pabrik di Indo, gimana caranya dia bisa lolos dari persyaratan ini? Nah ternyata salah satu persyaratan di TKDN ini nggak harus jasa atau bahan baku doang nih. Tapi kalau misalkan Apple ini investasi di pengembangan yang ada di Indonesia juga, itu udah termasuk ke persyaratannya. Nah makanya Apple itu nge-invest 1,6 triliun, tapi ini bukan buat pabrik ya, dia buat Apple Developer Academy. Sebenarnya harapan kita gede banget sih buat Apple tuh bikin pabrik di Indo gitu, karena pastinya akan ngebuka lapangan pekerjaan yang gede banget ya di Vietnam. Betul. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalkan Apple soon-nya tuh bakalan invest gede-gedean juga di Indo nih. Gua bahas seputar gadget, jangan lupa follow ya. Apple bakal invest 1,6 triliun di Indonesia. Apakah bikin Apple Store? Menarik nih. Mungkin nggak sih Apple ngasih duit 1,6 triliun terus kita bikin warteg gitu? Kayaknya nggak mungkin. Tapi kemarin itu CEO Apple ketemu sama Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo di Istana Negara. Ngomongin apa aja nih? Bisa main sama Kompas dan CNN. Banyak yang mikir CEO Apple datang ke Indonesia karena mau bikin Apple Store. Ada juga yang mikir kalau Apple mau bikin pabrik di Indonesia. Ternyata bukan. Belum ada konfirmasi buat itu semua. Yang udah pasti fix adalah Apple mau bikin Apple Developer Academy. Jadi ini program pelatihan gitu buat membina developer dari Indonesia yang punya talenta keren. Ini kabar baik buat anak Indonesia yang mau dapat kerjaan di Apple International
internasional. Apple Developer Academy ini udah ada di 3 kota, Surabaya, Batam, dan Tangerang. Nanti yang keempat akan dibuka di Bali. Jadi 1,6 triliunnya buat akademi ini, bukan buat Apple Store ataupun pabrik. Kita doain aja supaya kerjasama ini bisa lanjut. Siapa tahu jadi ada Apple Store di Indonesia. Tapi kayaknya susah dah, soalnya di Indonesia masih banyak kaum mendang-mending. Udah gitu banyak yang nyari iPhone bukan buat fungsi, tapi buat gengsi. Makanya banyak yang bikin jasa sewa iPhone. Kalau menurut kau gimana? Mungkin nggak di Indonesia ada Apple Store? Kalau menurut saya ya mungkin aja ya. Yang penting kita ini sudah ikhtiar memberikan yang terbaik dan mari kita berdoa bersama-sama, geng. Semoga Apple Store akan dibuka di Indonesia dan Indonesia juga akan lebih maju, geng. Begitupun juga masyarakat di Malaysia, geng ya. Semoga di Malaysia yang akan dibuka tanggal 22 Juni ini juga akan menjadi lebih maju lah kepada rakyat Malaysia, akan menjadi maju, Indonesia pun juga maju karena kita ini bisa dikatakan macam serumpun ataupun adik-beradik, geng ya. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti nak bergaduh-gaduh, bukan, tapi hanya memberikan informasi antara Indonesia dan juga Malaysia. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.